Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Begitu besar kasih Tuhan, kesetiaan, kemurahan, kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena itu pagi ini kita mau sama-sama bersyukur, karena hanya Dia yang Allah yang layak terima pujian kita. Dia Allah yang layak terima sembah kita. Haleluya. Mari sama-sama bawa syukurmu.
kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah, ku sembah, dalam baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Kudus, kudus, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Yesus, begitu
Sembah, sembah, sembah. Kami tinggikan, kami muliakan, sebab Kau Allah yang layak terima pujian. Haleluya. Yesus. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran,
Jesus, 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 Jesus. Engkau Allah yang mengerjakan setiap hal yang besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Karena itu kami mau bermazmur bagimu, Tuhan. Sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Yes, Lord. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Ya Tuhan, Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Tahukah engkau bahwa Tuhan yang ajaib itu ada di tengah-tengah kita? Karena itu bawa pujianmu di hadapannya, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau
hidup kita. Angkat pujianmu bawa baginya. Katakan kau ajaib, kau ajaib di tempat ini ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini Abba Bapa. Kaulah yang terima puja hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini ya Bapa. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Amin. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja, Raja di atas segala. Dengan segenap kekuatanku katakan sebab kau layak, sebab kau layak ya Tuhan terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Hingga malam ya Yesus, Yesus Tuhan Raja di atas. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Amin. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja kami. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai bagi Tuhan katakan haleluya. 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 Lebih Tuhan. Haleluya. 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 Allah yang mengerjakan segala sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Kau Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. 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 Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Puaskan setiap kerinduan kami Tuhan. Puaskan setiap kerinduan kami. Ini pengakuan kami kalau kami tidak mampu jalan tanpa Engkau. Dunia semakin berat, tetapi kami tahu bahwa Engkau kekuatan kami. Engkau mazmur kami, Engkau pujian kami, Engkau perlindungan dan kekuatan kami. Kami berjalan bersama Tuhan yang tidak tergoyahkan. Kami berjalan bersama Tuhan yang besar, Allah El Shaddai, Allah Immanuel, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus berjalan bersama kami seumur hidup kami, selamanya, selamanya kami melihat kemurahan kebaikan-Mu. Shikarana malama ya shikarana balaba ya shikarana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari nafas kami perlu Engkau, Yesus. Yes Lord. Lebih dari nafasku Bapa, yes, Lord. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan yes Lord, seumur hidup
ya Bapa, untuk angkat tanganmu, katakan lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Ya Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, oh, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa. Yang perlu Tuhan, yang butuh Tuhan, angkat tanganmu ke surga, katakan lebih dari nafasku Bapa, pegang tangan kami, lebih dari nafasku Bapa, oh, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidup kami, tunjukkan setiap jalan-Mu Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, oh, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya, peganglah tanganku ya Bapa, ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami Kau izinkan Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bawakan doa-doa, bawakan pokok-pokok doa kami Tuhan. Khususnya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan mengalami keadaan yang kurang baik Tuhan. Tapi kami berseru Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan akan turunkan damai-Mu Tuhan kepada bangsa ini Tuhan, pada para pemimpin Tuhan, pada rakyat Indonesia juga Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberikan bangsa ini kedamaian Tuhan. Segala hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, Tuhan halaukan itu Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjadi damai, boleh menjadi panutan Tuhan bangsa-bangsa yang lain juga Tuhan. Oleh Tuhan segera mengatasi Tuhan keadaan ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menyertai bangsa ini Tuhan, dan ada umat-umat-Mu Tuhan yang berseru untuk bangsa ini Tuhan, sehingga pemimpin bangsa kami Tuhan boleh Engkau sertai, para pejabat Tuhan, para DPR dan yang lainnya Tuhan boleh mengalami Engkau Tuhan, boleh melihat bahwa ada Tuhan di negeri ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan kami menyerahkan Tuhan perekonomian juga di bangsa ini Tuhan, biar boleh pulih Tuhan, boleh menjadi baik Tuhan, pembangunan
pembangunan yang ada pun Tuhan boleh dilakukan dengan sepenuh hati Tuhan, tidak ada korupsi di dalamnya Tuhan, tetapi Tuhan boleh semuanya digunakan untuk bangsa ini Tuhan, dan nama-Mu Tuhan akan dimuliakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati Efrata Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan ada di Efrata dan Engkau Tuhan sedang mengarahkan pandangan-Mu kepada Efrata. Biarlah Efrata Tuhan boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Efrata Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekeliling lingkungan ini Tuhan, dan bagi jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komisi-komisi yang ada Tuhan, baik dari sekolah minggu, dari teen, youth, pro-M, komisi wanita, komisi pria, bahkan lansia juga Tuhan. Kami menyerahkan setiap komisi ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga ada perubahan-perubahan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami Tuhan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau selalu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menjadi penolong dari setiap mereka Tuhan. Engkau menjadi jawaban Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, sehingga ada kesembuhan Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib juga Tuhan boleh terjadi Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berseru kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau El Shaddai Tuhan. Engkau Tuhan yang akan menolong kami, menyembuhkan Tuhan, dan Kau juga Tuhan yang akan menolong kami Tuhan untuk menghadapi Tuhan setiap keadaan ini Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang menyertai kami. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan menyertai, Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ada pesan Tuhan yang akan Kau sampaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini, lewat hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, dan juga pakai setiap hamba-Mu, setiap kami juga jemaat-Mu Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Buka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami siap Tuhan untuk melakukannya demi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani dalam firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, diberi kekuatan kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya memberi tema pagi ini, aku mau sembuh. Bapak Ibu, kita sudah 10 hari berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus. Tapi kita mau sedikit remind bahwa Roh Kudus adalah roh yang menguatkan, roh yang memulihkan, dan roh yang menyembuhkan. Menguatkan bagi roh kita ya. Ada roh kita yang harus dikuatkan setiap hari oleh Roh Kudus, tapi juga memulihkan jiwa kita. Dan yang menarik, Roh Kudus itu juga menyembuhkan apa yang ada di jasmani kita, menyembuhkan tubuh kita dari setiap sakit penyakit yang boleh kita alami. Pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus itu menguatkan roh kita. Di 1 Korintus 14 ayat 2-4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sama-sama belajar bahwa manusia roh kita ini perlu juga dikuatkan agar kita tetap peka terhadap suara Tuhan, agar kita mampu bertahan dalam setiap ujian pencobaan yang kita alami dan kita hidup di dalam kemenangan.
Yang menarik adalah di 1 Korintus 14 dikatakan bahwa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak sedang berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia sedang membangun dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya mengamati bahwa ada begitu banyak orang yang sudah tidak lagi menginginkan karunia berbahasa roh. Ada begitu banyak orang yang sudah bahkan menyepelekan, merasa ini tidak berguna. Padahal karunia bahasa roh ini penting buat kita. Ini dapat membangun manusia roh kita, membangun diri kita sendiri. Kata membangun ini gambaran dari seseorang yang sedang membangun rumah batu, mendirikan rumahnya, menyusun bata demi bata. Kalau kita berdoa di dalam bahasa roh, kita sedang memperkuat pondasi daripada bangunan kita sendiri. Dalam hal ini kita sedang memperkuat diri kita, roh yang ada di dalam kita sendiri. Bahasa roh itu jadi sarana yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menguatkan bagian yang paling dalam di dalam diri kita. Saya pernah Bapak Ibu ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa roh kita itu ada di lapisan paling luar. Dia harus yang paling kuat dulu, baru jiwa dan kemudian tubuh kita akan diperkuat. Kalau roh kita kuat, kalau apa yang ada di dalam kita kuat, kalau kita bangun roh kita setiap hari, maka jiwa kita tidak akan mudah terluka dan tersakiti. Kalau roh kita kuat, maka tubuh kita sekalipun mengalami kelemahan, karena tubuh adalah yang paling lemah, tapi itu tidak membuat kita runtuh atau menjauh dari Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan saya luangkan waktu minimal 10 menit setiap hari untuk berdoa dalam bahasa roh. Bagaimana kalau yang belum dapat bahasa roh? Hari ini mari kejar karunia itu. Mari inginkan dengan kuat. Saya percaya setiap kali kita menginginkan sesuatu dengan kuat, maka kita pasti akan mendapatkannya. Tapi kalau kita tidak menginginkan, kalau kita tidak terlalu ngebut kepengen, Tuhan juga belum gak kasih, karena kita gak menginginkan. Seperti seorang anak yang minta sesuatu kepada papa mamanya. Kadang-kadang kita melihat ya Bapak Ibu ya, meskipun kita sudah bilang enggak misalkan, tapi kalau anak kita terus ngejar, terus menginginkan, terus ngomong, terus gerincingi gitu ya bahasa saya ya, maka sebagai orang tua kita pasti akan memberikannya. Betul ya? Anak saya ini lagi kepengen sarung tangan kiper gitu ya Bapak Ibu ya, karena di sekolahnya teman-teman sekolahnya semua lagi suka nonton bola, sepak bola. Dia sendiri sebetulnya olahraga yang sedang ditekuni itu sepatu roda, bukan sepak bola. Jadi ketika dia berharap, ketika dia menyampaikan keinginannya, saya berkata, itu gak penting buat kamu nak. Tapi Bapak Ibu, setiap waktu, setiap kali dia selalu ngomong dengan kami, kan tuh kepengen loh ma, karung tangan kiper. Lah buat apa? Ya kalau main di sekolah toh bisa buat main sama teman-teman, oke? Dan terus dia begitu terus. Dia bilang, Pak kan tuh kepengen loh. Dia ungkapkan, dia inginkan dengan sangat kuat. Bapak Ibu, kami belikan tuh Bapak Ibu. Meskipun belum kami kasih, kami menunggu. Ada satu momen yang kami tunggu. Tapi karena keinginannya begitu kuat, dia ucapkan berulang kali dengan harapan yang sangat besar. Bahkan ada di 1-2 momen dia berkata, aduh kepengen banget loh ma, gitu ya.
maka kami berikan. Saya percaya ketika kita menginginkan sesuatu dengan kuat, kita doakan setiap hari, kita deklarasikan, kita perkatakan, maka Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia gak akan tahan untuk tidak memberikannya kepada kita, apalagi itu sebuah karunia. Hari ini mari inginkan dengan kuat karunia untuk berbahasa roh, karena bahasa roh membangun diri kita, membangun roh yang ada di dalam kita. Kalau roh yang ada di dalam kita kuat, maka kita jadi orang-orang yang lebih kuat. Alkitab berkata lebih dari pemenang. Buat setiap bapak ibu yang sudah dapat karunia ini, jangan dianggurin, jangan dibiarkan. Ayo luangkan waktu minimal 10 menit setiap hari untuk berdoa, membangun manusia roh yang ada di dalam kita, di dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh itu membuat manusia roh kita dikuatkan, dan Roh Kudus menolong setiap kelemahan kita di dalam doa. Ketika kita berbahasa roh, ketika kita menyampaikan keluhan-keluhan yang bahkan tidak terucap, kata Alkitab, apa yang ada di dalam kita yang nyesek banget, yang bahkan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, di dalam bahasa roh, Roh Kudus bisa menangkap dan kita dikuatkan lagi, dan api kita akan tetap menyala karena bahasa roh menolong kita untuk connect dengan Tuhan. Bahasa roh membuat kita bisa membangun hubungan kita lebih kuat dengan Tuhan. Kita akan semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Kalau manusia roh kita kuat, kita akan memiliki damai sejahtera di tengah setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu pernah tidak ngalami? Ini masalah begitu berat, begitu pekat, begitu sulit, tapi ada damai sejahtera di hati. Atau mungkin sebuah ketakutan yang luar biasa yang harus kita hadapi, tapi entah bagaimana rasanya kok damai-damai saja. Itu artinya manusia roh kita sedang kuat. Kita peka dengan kehendak Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dan tidak mudah jatuh atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita jadi orang-orang yang lebih mudah untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, tanggal 12 Mei gitu ya, saya pulang dari gereja, baru sampai rumah 5 menit. Saya baru mengganti baju saya dengan baju rumah, belum selesai. Jadi belum selesai untuk ganti baju. Ada telepon dari wali kelas wali kelas anak saya. Dia bilang, "Bu, ini anaknya jatuh dari tangga. Saya bawa ke rumah sakit ya." Wah, saya madek gitu ya Bapak Ibu. Tapi entah bagaimana rasanya ada damai sejahtera. Saya bilang sama misternya, "Oke mister, silakan dibawa." Lalu saya mendengar anak saya menangis, mungkin karena di loudspeaker gitu ya teleponnya. Saya bilang, "Kan tenang, nanti mama susul." Lalu saya hubungi suami saya, kami jemput ke sekolah. Singkat cerita, karena belum sempat dibawa ke rumah sakit, sampai di sekolah anak saya dituntun keluar sama misternya. Saya berpikir Bapak Ibu, oh sudah jalan kaki, bisa jalan tegak, gak apa-apa, oke kita bawa pulang. Singkat cerita kami bawa pulang, tapi di jalan itu saya berdoa, Tuhan ini piye, apa yang harus kami lakukan, karena di kepala belakangnya itu ada benjolan yang besar. Ketika diukur di rumah sakit itu 6 kali 8 cm kalau tidak salah, besar sekali. Kemudian sampai di rumah, papinya kembali ke kantor, saya suruh tidur. Ketika dia rebahan, tiba-tiba dia menangis kencang. Dia bilang, "Sakit mas, sakit, pusing sekali." Saya tarik nafas, saya berdoa, saya bilang, "Ini piye Tuhan?" Kemudian
Saya telepon papanya lagi, saya bilang ini anakmu kesakitan, ayo kita ke IGD. Kami ke IGD. Nah, di perjalanan itu Bapak Ibu, anak saya bilang pusing banget. Tapi entah saya merasa ada damai sejahtera. Saya bilang enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Tapi saya tetap berbahasa roh. Sepanjang perjalanan saya berbahasa roh. Saya terus berdoa. Ketika sampai di rumah sakit diperiksa semuanya aman. Tapi dokter bilang, Bu, untuk lebih amannya boleh observasi 24 jam di sini saja. Nanti ada suntikan ini itu dan sebagainya. Dan akhirnya kami ikuti. Singkat cerita pulang, CT scan semua oke, Bapak Ibu. Dan seminggu masa tunggu dari dokter yang berkata nggak boleh banyak gerak, tetap diawasi dan segala macam sudah terlewati dengan baik, semua hasilnya baik. Dan saya menyaksikan bahwa betapa damai sejahtera itu betul-betul tinggal di dalam hati kami. Saya dan suami betul-betul tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan apapun. Kami percaya Tuhan menolong. Dan saya yakin itu Roh Kudus. Ada yang dikuatkan, manusia roh kita dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu juga memulihkan. Ini bicara tentang jiwa. Ini bicara bagaimana di dalam jiwa kita. Banyak orang kelihatannya baik-baik aja dari luar, tapi sebenarnya ada luka, ada penderitaan, ada ketakutan, kekhawatiran yang disimpan di dalam jiwanya, di dalam pikirannya. Ada orang yang mungkin merasa tertolak, ada orang yang mungkin merasa dihianati, ada orang yang mungkin merasa kehilangan, ada orang yang mungkin merasa gagal, ada orang yang mungkin merasa tertipu, ada orang yang mungkin merasa tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada yang berat, beban yang begitu dia pikul, begitu berat di dalam hidupnya, di dalam jiwanya, di dalam pikirannya. Kabar baiknya, hari ini Roh Kudus berkata, Dia ingin memulihkan jiwa kita. Yesaya 61 ayat 1-2 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita berani jujur di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Kudus. Roh Kudus, pulihkan jiwaku. Ini loh pikiranku begitu berat, aku mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini loh rasa sakit, rasa khawatir yang aku alami. Ini ketakutanku. Please, jangan pegang erat ketakutanmu. Jangan pegang erat bebanmu. Jangan pegang erat lukamu. Jangan sembunyikan setiap masalahmu di balik kesibukan bahkan pelayananmu. Tapi mari jujur di hadapan Tuhan. Minta Roh Tuhan untuk merawat hati. Minta Roh Tuhan untuk membebaskan kita, karena kita bukan tawanan. Kita bukan orang-orang yang terpenjara. Kita orang yang sudah dibebaskan dan dilepaskan. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Jangan tutup rapat hati ini. Biarkan Roh Tuhan yang memulihkan jiwa kita. Seringkali ada begitu banyak hal membuat kita tidak breakthrough. Bukan karena Roh Kudus tidak kerja di dalam diri kita, tapi karena kita yang tidak mau Roh Kudus masuk. Kita tutup rapat-rapat masalah kita. Kita pegang erat beban kita. Tidak kita bawa. Tidak kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Pagi hari ini, ayo minta Roh Tuhan untuk memulihkan jiwa kita. Kalau roh kita
diperkuat, manusia roh kita sudah diperkuat, maka jiwa kita pun akan diperkuat oleh Tuhan. Yang jadi masalah adalah seringkali kita tidak mau melepaskan beban kita. Luka atau beban yang diserahkan kepada Tuhan tidak akan jadi kepahitan, tapi percayalah akan jadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Akan jadi satu kesaksian, karena Tuhan akan jebol tembok-tembok kepahitan kita. Tuhan akan bongkar setiap kekecewaan kita. Tuhan akan menangkan hidup kita. Roh Kudus itu memulihkan jiwa kita. Dia menjangkau luka yang tersembunyi, tapi dia juga menghibur dan menguatkan di setiap proses pemulihan kita. Dia mengubah luka menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin belum pernah menceritakan ini, tapi pagi hari ini izinkan saya cerita tentang ini. Jadi suami saya ini dibesarkan di satu keluarga besar. Dia tinggal bersama dengan nenek, tante-tante, sepupu dan sebagainya. Banyak orang di sana. Pada waktu umur 7 tahun, papanya meninggal dunia. Dan mama tinggal dengan mertuanya. Itu jadi sebuah drama yang tidak mudah untuk dia jalani. Karena hari itu jadi awal di mana keluarga ini ditekan begitu habis. Mereka tidak punya hak untuk bersuara, mereka diberi banyak kewajiban dan sebagainya, dan itu membuat luka yang tersembunyi di dalam suami saya. Sampai satu kali dia menemukan Tuhan. Singkat cerita, dia menemukan Roh Kudus, dan ketika dia mengizinkan, hatinya dibuka, dibongkar, dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dia tumbuh sekarang jadi orang yang tadinya minder banget, ketemu orang gak berani ngomong. Bapak Ibu lihat Pak Fandi sekarang, ya, jadi pede, jadi bisa memimpin. Dulu Bapak Ibu, kalau kumpul dengan teman-teman kami, dia diam. Apalagi kalau nggak kenal, belum kenal sebelumnya. Wah, dia bisa begitu duduk di ujung, nggak ngomong apa-apa, nggak diajak bicara pun seperlunya saja. Karena ada luka yang tersembunyi. Dan ketika Roh Kudus pulihkan jiwanya, dia ubah hidup Pak Wandi. Dan hari ini Tuhan pakai, bahkan bisa jadi leader gitu ya, bisa menyampaikan firman Tuhan bahkan di Komsel. Itu semua karena Tuhan yang memulihkan jiwanya. Roh Kudus juga menyembuhkan apa yang ada di tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, kalau yang di dalam roh kita diperkuat, kalau yang di jiwa kita dipulihkan, maka yang ada di tubuh kita pun akan disembuhkan Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berdoa dengan iman sambil menyerahkan apa yang ada di dalam tubuh kita kepada Tuhan. Tapi mari tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari tetap kita bersyukur. Percaya Roh Kudus akan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Ketika kita bahkan tidak melihat ada perubahan, percayalah Roh Kudus tetap bekerja. Karena sembuh bukan hanya tentang tubuh yang dipulihkan, tetapi juga tentang
bagaimana kita mengalami kasih dan kuasa Allah secara nyata. Tuhan dapat bekerja melalui mujizat, tapi Tuhan juga dapat bekerja melalui proses medis. Karena para tenaga medis dikaruniai hikmat. Tapi di atas semuanya itu, mari kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Sembuh dimulai dari roh dan jiwa yang sehat. Mari isi pikiran kita dengan firman Tuhan, bukan hanya dengan kabar buruk. Ucapkan janji Tuhan lebih sering daripada keluhan. Dan jangan hilang percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini targetnya bukan sembuh secara hasil medis, tapi roh dan jiwa kita sehat. Kita ketemu Tuhan, ada kasih dan kuasa Allah yang kita alami nyata, itu sembuh. Tubuh akan mengikuti. Kalau isi pikiran kita positif, kalau apa yang kita ucapkan adalah janji Tuhan, adalah firman Tuhan, kalau kita tetap berpengharapan, maka semua yang kita inginkan Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Kita sembuh dimulai dari kerinduan. Apakah kita semua mau roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi sembuh dan sehat? Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya kami akan terus bertumbuh dalam Roh Kudus bersama dalam hidup kami. Kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati semesta melayani hari ini, berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman, pakai dengan kuasa-Mu makin dahsyat. Berkati sepanjang hari ini, bahkan minggu ini, apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Saudaraku, masuk ke dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.